Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan freezer box. Yang mana freezer box ini keluhannya adalah tidak dingin sama sekali. Di sini saya coba lihat untuk bagian ruang freezernya ini terbuat dari fiber ya. Oke. Di sini kita coba lihat di bagian belakang terdapat modelnya yaitu SRF C168CV ya. Oke, di sini kita bisa lihat menggunakan kondensor di bagian luar. Di sini kondensornya kita hitung ada 6U yang kategorinya ini besar ya. Jadi kurang lebih sekitar 12U ini karena kondensornya besar. Jadi menggunakan 12U kondensornya. Kemudian kita bisa lihat untuk mesin kompresornya di sini menggunakan mesin kompresor PW 5.5 VK yang kategorinya adalah 1/6 PK. Oke. Di sini kita bisa lihat untuk filter dryer di sini serta kondensornya sebelumnya sudah saya lakukan pengecekan. Di sini untuk bagian evaporatornya mengalami kebocoran ya. Jadi untuk bagian evapnya ini bocor dan untuk bagian kondensornya aman. Jadi langkah selanjutnya untuk penggantian kondensor saya rasa cukup mudah, tinggal diletakkan di bagian belakang dan untuk mencari kebocorannya pun sangat mudah. Namun untuk bagian evaporator di ruang freezer ini, di sini evaporatornya tertutup di balik fiber ini. Jadi untuk memperbaiki atau mencari kebocoran di mana itu sangatlah sulit ya. Karena apabila kita membongkar maka fiber ini akan rusak. Oke. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu untuk melakukan pergantian evaporator ya. Yaitu kita siapkan bahan-bahannya ini. Nah, di sini saya coba kumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan yang saya perlukan untuk mengganti evaporator. Nah, di sini ada pipa kapiler sepanjang 1,5 meter. Kemudian di sini ada plat aluminium yang biasa untuk talang ini. Kemudian ada matahari pad ya. Lalu satu roll pipa 1/4 ya dengan panjang 15 meter. Nah, bahan-bahan ini saja yang saya perlukan untuk melakukan penggantian pipa evaporator. Baik, langkah pertama saya buatkan dulu sabuk pengikat yang dari bahan aluminium. Nah, ini plat aluminium, ini saya lipat sedemikian rupa sehingga membentuk seperti sabuk saja ya. Nanti tujuannya adalah kita akan untuk pengikat pada bagian pipa evaporator. Nah, seperti ini ya. Saya coba lipat dan usahakan serapi mungkin kita dalam hal proses pembuatan sabuk ini. Jadi caranya kita lebihkan sedikit di bagian sisi sampingnya, lalu kita lipat dan bisa kita ratakan. Untuk bahan plat aluminium ini, di sini saya hanya membutuhkan kurang lebih 1/2 meter saja. Yang biasa kita beli meteran, saya perlukan hanya 1/2 meter.
untuk membuat sabuk pengikat pada pipa evaporator di bagian ruang freezer nanti ya. Nah, seperti ini. Kita lebihkan sedikit, lalu bisa kita lipat dan kita rapikan. Oke. Dan lakukan step ini secara perlahan-lahan karena yang kita butuhkan adalah hasilnya nanti. Kemudian setelah itu kita lakukan proses pelilitan pipa 1/4 pada bagian ruang freezer dengan bantuan per ya untuk membengkokkannya. Ini bisa kita gunakan. Oke, setelah saya lakukan pelilitan pada bagian ruang freezer, nah ini kita bisa mal terlebih dahulu ya untuk pipa 1/4-nya, mungkin dengan media bantuan lakban. Lalu apabila sudah dapat posisi yang pas, kita bisa klem. Oke, kita repeat. Nah, di sini kita ikat supaya tidak ada pergerakan pada pipa 1/4 ini. Nah, jadi untuk proses ini kita lakukan secara perlahan-lahan saja ya, tidak usah terlalu rapi ya teman-teman, karena yang kita butuhkan ini hasilnya. Namun apabila bisa lebih rapi ya mungkin lebih bagus ya, itu tergantung dari keterampilan kita masing-masing. Apabila kita memang sudah sering melakukan hal ini, mungkin hasilnya pun akan semakin rapi dan semakin mantap ya teman-teman. Oke, di sini saya coba rapatkan sabuknya ya dengan repeat. Oke, setelah jadi hasilnya seperti ini ya. Sudah saya repeat dan saya beri sabuk ya pada bagian-bagian pipa 1/4 ini yang melilit melingkar di bagian ruang freezer seperti ini ya. Hasilnya ya lumayan lah ya. Untuk pipa kapiler kita bisa pasang juga di sini ya. Langsung kita tembuskan saja lewat samping atau lewat belakang. Di sini saya tembuskan saja lewat samping karena saya tidak ingin membentur pipa kondensor di belakang. Oke, ini sudah saya tembuskan pipa 1/4 dan pipa kapilernya sudah saya tembuskan juga ya. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ya lumayan rapi lah ya. Yang penting nanti kita lihat hasilnya apakah bisa sempurna. Oke, ikuti terus ya video ini teman-teman. Dan untuk sisa pipa kapiler mungkin bisa kita lilitkan di sebagian pipa 1/4 yang menuju ke kompresor. Lalu pipa kapilernya kita pasang di filter dryer. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk pipa kondensor kita juga sudah pasang. Selanjutnya saya akan lakukan pengelasan saja untuk filter dryer ya, pipa hisap, pipa tekan. Nah, sebelum melakukan proses pengelasan pipa kapiler, di sini untuk lubang pembuangan udara saya berikan dulu. Saya berikan lubang pembuangan udara yang mana nanti pada saat kita melakukan proses pengelasan, sehingga tidak ada terjadi dorongan udara yang dari dalam, sehingga lebih mudah kita dalam hal melakukan proses pengelasan. Oke, saya coba lakukan pengelasan terlebih dahulu di bagian filter dryer. Nah, ini filter dryernya tidak saya ganti karena saya anggap filter dryernya ini tidak ada masalah sih, masih bagus ya. Jadi saya tidak perlu mengganti untuk filter dryernya. Oke, dan untuk
Pengelasan pada pipa kondensor ini kita bisa gunakan campuran boraks untuk menyatukan antara tembaga dan besi sehingga bisa menyatu. Oke, proses penyambungan sudah selesai. Dan selanjutnya tinggal kita buatkan pentil pengisian. Nah, di sini saya buatkan pentil pengisian yang mana nanti akan kita pasang pentil pengisian di sini untuk melakukan pengisian gas freonnya di sini. Ya. Ini tidak masalah ya, teman-teman. Pentil pengisian mau di sebelah kanan mau sebelah kiri tidak ada masalah karena ini sama-sama pipa hisap ya. Tergantung posisi. Jadi tidak ada masalah mau di sebelah kanan atau sebelah kiri pipa hisapnya untuk pentil pengisiannya juga. Oke, sudah terpasang semua. Selanjutnya kita siapkan selang manifold untuk melakukan proses pemvakuman. Jadi sebelum melakukan proses pengisian freon, alangkah baiknya kita lakukan proses pemvakuman. Nah, ini saya pasang terlebih dahulu spuyer pada pentil pengisian. Jadi baru bisa kita lakukan proses pemvakuman. Nah, di sini saya menggunakan metode proses vakum body ya. Yang mana untuk teman-teman apabila memiliki mesin vakum itu lebih baik menggunakan mesin vakum ya dalam hal proses pemvakuman. Oke, di sini saya menggunakan gas freon R134 kalengan ya. Oke. Yang pertama saya coba pasang dulu selang manifold di tabung freonnya, kemudian saya buka sedikit ya. Ini gas freonnya otomatis akan terdorong ya menuju ke manifold. Lalu kita coba buang dulu udara yang terjebak di selang manifold ya. Oke. Nah, setelah ini baru kita bisa lakukan proses pemvakuman. Oke, saya hidupkan dulu ya mesin kompresornya. Nah, ini saya. Oke, unit sudah saya hidupkan dan di pipa pembuangan, pipa kapiler ini sudah menyembur udara. Dan ini pastikan udaranya habis dan tekanan di minus 30 ya PSI. Oke, biarkan ini 30 menit ya kita lakukan proses pemvakuman. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit kemudian ya, pastikan di sini udara sudah tidak ada lagi keluar di pembuangan kapilernya ini. Lalu kita tutup. Kemudian bisa kita langsung tutup rapat ya, kita las saja. Oke, setelah tertutup rapat, ini sistem sudah vakum ya. Nah, ini di minus 30 PSI. Dan bisa kita ukur berapa ampere kondisi belum ada beban sementara ini, yaitu 0,7 ampere ya. Oke. Jadi saatnya kita mulai melakukan proses pengisian gas freon. Oke, di sini kita coba saja langsung isikan gas freonnya. Kita buka keran manifold dan di sini gas freon langsung masuk ke sistem dan kita lihat perlahan ampere akan naik ya. Tadi 7, 8 dan kita coba lihat sampai 0,9 ampere ya. Mungkin bisa kita tambah lagi ya. Ya paling tidak di 1 ampere saya rasa sudah cukup ya. Oke, perlahan-lahan kita masukkan gas freon lalu kita tutup.
Ya, di sini jarum menunjukkan kurang lebih di 10 PSI. Oke, kita lihat jarum menunjukkan di 10 PSI, artinya sudah stabil, dan ampere sudah menunjukkan di 1 ampere. Saya rasa sudah cukup proses pengisian. Kita cek di filter dryer, di sini sudah terasa panas ya. Kemudian kita pastikan ampernya stabil. Untuk filter dryernya juga sudah mantap ini. Untuk pipa hisapnya di sini sudah terasa dingin ya. Bagus ini. Jadi untuk proses pengisian gas freon sudah cukup. Selanjutnya kita bisa lepas saja selang manifold pada ventil pengisian, karena untuk tekanan gas freon di 10 PSI dan ampere di 1 ampere saya rasa sudah cukup ya. Tidak perlu lagi kita tambah. Oke, kita tutup dan bisa kita rapikan saja ini. Ya, pastikan sudah normal semua dan kita akan coba lihat hasilnya sementara ya. Ini saya rapikan dulu. Oke, sudah saya rapikan dan kita lihat hasilnya. Ya, sementara untuk pipanya ini sudah mulai bersalju hingga ke tengah ya. Nah, di sini terlihat nampak ya, butiran saljunya sudah terbentuk dan ini akan perlahan akan memenuhi di ruang freezer ini. Dan untuk pembuktian saya berikan air mineral ya untuk mencoba. Kita tes kurun waktu 2 hari ya teman-teman untuk mengetahui hasilnya ya. Kita biarkan dulu. Baik teman-teman, setelah 2 hari kemudian saya coba cek. Terus mana es yang kemarin? Oh ini ya, ini yang kemarin ya. Wih mantep Jis. Ini aslinya kan 2 hari nah sampai retak gini. Jadi waduh nanti orangnya datang kenapa diisi semua? Nggak apa-apa, yang penting aku sudah tahu hasilnya kalau yang betul kayak gini. Iya. Gimana kan? Oke ya, jadi kita lihat di sini ya. Untuk pipa seperempatnya betul-betul sudah sempurna ya. Dan dinginnya betul-betul sudah merata seperti aslinya. Jadi mantap ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.